Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali lagi dengan saya Nisa di video reaction kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. IMF dan WTO tuduh Indonesia penyebab krisis global. Macam mana itu, oke? So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. IMF dan WTO tuduh Indonesia jadi penyebab krisis ekonomi global. Begini tanggapan Presiden Jokowi. Para pemimpin Dana Moneter Internasional IMF dan Organisasi Perdagangan Dunia WTO pada Selasa pekan lalu memperingatkan dampak negatif deglobalisasi bagi ekonomi global. Sebaliknya, mendorong langkah-langkah cerdas untuk mendiversifikasikan rantai pasokan. Tapi sebelumnya Direktur itu kan Pelaksana memang IMF, sudah krisis gitu ya. Kristalina Apalagi Georgieva ini berbicara setelah pertemuan dengan perang Kanselir Rusia Jerman Ukraina gitu Olaf kan. Scholz mengatakan globalisasi menghadapi tantangan terbesarnya sejak Perang IMF Dunia mengkritik Kedua setelah langkah pandemi Indonesia COVID-19 melarang dan ekspor. perang Rusia Nah, di Ukraina. Tapi jangan buang bayinya bersama air mandinya. Katanya jangan menghentikan perdagangan yang membuat kita semua susah. sebenarnya sudah krisis juga Direktur gitu ya, Jenderal walaupun WTO Gozi sebelum Okonjo-Iweala ini gitu kan, berbicara pada konferensi Indonesia pers larang yang gitu sama, kan. Memang sudah menggemakan krisis pandangan sebab itu, ini mencatat perang Rusia Ukraina perkiraan itu. WTO bahwa memecah ekonomi global menjadi dua blok perdagangan akan mengurangi produk domestik bruto global sebesar 5% dalam jangka panjang. WTO pun juga menyoroti pelarangan berbagai komoditas bahan tambang dari Indonesia. Para pimpinan WTO mengatakan mundur dari perdagangan menjadi proteksionis akan membuat lebih sulit, bukan lebih mudah, untuk menyelesaikan masalah yang kita miliki sekarang, kata Okonjo. Proteksionis, decoupling, fragmentasi sangat mengganggu dan akan sangat mahal. Baik Okonjo maupun Georgieva mengatakan bahwa dampak deglobalisasi dan fragmentasi akan berdampak paling parah pada negara-negara berkembang dan pasar negara berkembang. Dampak terhadap produk domestik bruto PDB di negara-negara tersebut akan mencapai 2 digit, kata ketua WTO tersebut. Okonjo menyuruhkan langkah untuk mendekonsentrasikan manufaktur dengan cara yang cerdas dan memperingatkan agar tidak terlalu mempentingkan keuntungan pribadi. Apa itu teman? Seorang teman hari ini mungkin bisa menjadi sangat tidak ramah, bahkan menjadi musuh besok, katanya. Direktur IMF Georgieva mengatakan pertumbuhan melambat di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Cina, 3 ekonomi terbesar dunia. Dia mengatakan data menunjukkan pertumbuhan global yang lebih rendah tahun depan daripada tingkat 2,7% yang diproyeksikan IMF pada pertengahan Oktober lalu. Sentimen bisnis dan konsumen menunjukkan pelemahan akibat aktivitas pelarangan berbagai ekspor sumber daya alam. Indonesia menjadi salah satu penyebab utama berbagai pelemahan ekonomi global, khususnya bagi negara-negara maju di Eropa dan di Amerika. Minimnya stok nikel dan berbagai komoditas lain membuat industri-industri baja dari tahun 2020 ya, tak bisa lagi beroperasi dan akan adanya itu ancaman PHK massal di beberapa negara maju. IMF dan WTO pun menuduh sekitar sepertiga dari ekonomi dunia dan sekitar setengah dari Uni Eropa akan meluncur dalam resesi pada tahun 2023 akibat Indonesia. Katanya menambahkan bahwa inflasi sekarang diproyeksikan akan bertahan lebih lama, meskipun secara bertahap dapat turun menjadi sekitar 6,5% per tahun depan. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi sebenarnya kalau dibilang itu perekonomian global gitu kan tengah mengalami krisis gitu ya. Bukan hanya ini Amerika ataupun Uni Eropa, sebenarnya semua negara gitu ya. Semua negara juga tengah mengalami krisis gitu. Tapi mungkin di Amerika dan juga Uni Eropa ini mungkin agak sedikit teruk mungkin kali ya dia punya krisis globalnya itu krisis ekonominya gitu kan. Tapi itu kan
sebelum adanya larangan lagi gitu kan. Maksudnya sebelum ada larangan bauksit ini kan, ekspor bauksit ini kan sebelumnya itu kan sudah terjadi perang Rusia Ukraina yang menyebabkan Amerika pun kekurangan ini gitu kan, kekurangan bahan pangan gitu ya setelah perang Rusia dan Ukraina gitu. Jadi selepas terjadinya perang Rusia Ukraina gitu kan, memang banyak yang kekurangan pasokan pangan gitu. Krisis pangan gitu kan, terutamanya Amerika dan Uni Eropa gitu, kekurangan. Mungkin sebab itulah juga gitu ya, Amerika dengan Uni Eropa ini sangat mendesak gitu ya, sangat mendesak Indonesia untuk batalkan larangan ekspor gitu, sebab sudah tidak ada pasokan gitu ya daripada Rusia disebabkan oleh perang Rusia Ukraina gitu kan. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.